Baik, terima kasih teman-teman yang sudah hadir di Female Planner Online Learning kali ini. Eh, Perkenalkan untuk yang belum kenal ya, saya Emi Surya, CEO dari Female Planner Indonesia. Eh, Acara ini kita adakan setiap Sabtu ya, walaupun kadang-kadang libur tapi jarang. Kita seringnya itu setiap Sabtu tuh selalu ada event ini. Kali ini seru banget, kita nanti akan membahas tentang tips fotografi produk untuk membuat konten teman-teman makin keren. Dan ini yang membawakan juga nanti dari Kak Reza Pahlevi, Commercial Partnership Manager dari Dana Indonesia. Nanti kita akan lebih lanjut lagi kenalan dengan Kak Reza. Nah, sebelumnya saya di sini ditemani juga oleh Kak Mario Devan, CMO dari Female Planner Indonesia, yang selalu menemani kita di acara hari Sabtu ini. Iya, Halo Kak halo Mario. semuanya. Ya, saya selalu ada ya, karena nganggur sih. Soalnya Kak Mario ini seneng kalau banyak cewek-cewek di sini gitu kan, jadi Waduh. seru. Ya, Female Indonesia ini apa sih gitu ya, buat yang teman-teman belum tahu. Kami ini adalah perusahaan startup teknologi yang fokusnya di pendidikan kewirausahaan untuk UMKM, khususnya adalah perempuan. Nah, kami ini punya kelas-kelas yang komprehensif, terus kemudian toolkit Betul. kita ada aplikatif, kita ada mentoring, Mm-mm. jadi kelas kita itu biasanya benar-benar pack gitu loh, benar-benar bisa mendampingi teman-teman sampai bisa naik kelas. Iya, Tuh. kita ada berbagai macam program ya KMI ya. Salah satunya yang hari ini biasa kita Ya. ngajak teman-teman di luar sana gitu ya. Pada hari ini kebetulan kita kedatangan tamu istimewa dari Dana nih. Wah, ada yang pakai Dana di sini? Betul. Saya pakai. Pakai ya. Karena lagi banyak diskon sekarang. Banyak Betul. Saya kan diskon. modis Kak Mario, bukan Uh, diskon. Oke. Nah, Female Planner ini juga punya jasa ya. Jadi buat teman-teman nanti saya akan kupas juga seperti apa jasanya. Harapan kami intinya teman-teman UMKM di sini bisa belajar sama kami, bisa meningkatkan pengetahuannya ya. Kemudian bisa mempromosikan usaha, apalagi sekarang masa pandemi pastinya harus bisa belajar digital. Kemudian Betul. dengan adanya grup, teman-teman yang udah tergabung di grup, jangan cuma jualan gitu ya. Ini teman-teman itu gabung di grup fungsinya apa sih? Untuk memperluas jaringan gitu. Jadi bahasanya ya jangan cuma jualan terus dong di grup gitu ya, tapi gimana caranya Mm-mm. mungkin bisa punya pengen butuh partner bisnis apa nih gitu di grup. Ya nanti bisa tanya-tanya di situ, Kak saya lagi butuh tepung yang murah gitu misalnya ya, siapa tahu ada yang ngasih info gitu. Iya, Jadi berkolaborasi. dimanfaatkan, betul. Mm-mm. Kolaborasi di situ ya. Malahan bisa bikin produk bareng loh ya. Jadi mimpi saya malahan, Benar misalnya ini banget. kan nanti ada hampers Valentine. Jadi produk dari teman Hmm, A, teman B digabung, bikin bareng. Itu malah lebih seru sih, lebih keren gitu ya. banget. Hmm. Nah, kemudian jadi Female Planner Online Learning ini selalu ada setiap Sabtu jam 2, jadi teman-teman tinggal, pokoknya saya setiap jam 2 mau Iya, belajar sama kosongkan Female Planner. waktunya. Nah, ya, kita banyak banget yang seru-seru dari Female Planner dan itu gratis. Kemudian, nah ini kita akan running program ya. Kemarin kita udah keluarin paket starter untuk pemula, kemudian booster Booster. untuk yang mau kenal copywriting, Mm-mm. foto dan lain-lainnya gitu ya, digital marketing. Sekarang nih yang udah paling keren nih namanya master. Nah, master ini dari mulai mengelola reseller, bikin pitching atau presentasi bisnis, sampai belajar Betul. SEO, SEM, influencer, affiliate marketing, ini bagus banget. Dan pendaftarannya terakhir sore ini ya, atau paling tidak Hari ini malam terakhir. ini, Karena dan ini Senin kita akan langsung terakhir. mulai. Tuh, jadi bagi teman-teman yang masih mau untuk ikut, ini yang daftar udah cukup banyak, silahkan ya, tinggal hubungin aja admin atau hubungin kami juga boleh. Tuh. Kemudian untuk teman-teman yang butuh website ya kan katanya bikin website mahal gitu ya Kak Mario ya. Ada yang Mm-mm. berapa juta lah segala macem ya. Nah ini kita kasih pack yang sangat bagus buat UMKM dengan hanya 1,5 juta itu teman-teman udah bisa dapat website, dapat template-nya, dapat domainnya, kemudian belajar SEO juga. Sama bedanya teman-teman harus belajar sendiri di sini, tapi akan didampingi selama 30 hari. Jadi Iya. bahkan malah bisa bikin gitu.
gitu di sini ya, dan nggak repot sih, nggak akan ngoding juga gitu kan, bukan jadi programmer juga ya, tapi udah disediain supaya teman-teman itu kalau nggak akan kehilangan websitenya kalau tahu bagaimana cara membuatnya Iya, gitu. bahkan sudah disediakan template-template yang bagus-bagus ya, Kak Emi. Betul, heeh. Mm-mm. Jadi, ini khususnya buat teman-teman yang ini ya, yang punya usaha yang memang mau, usahanya itu bisa dicari di Google gitu ya. Karena usahanya itu kalau mau dicari di Google harus punya website gitu ya. Jadi, dan juga secara nggak langsung sebagai portofolio ya, wajah Betul. dari perusahaan teman-teman, itu paling bagus kalau kita punya website Mm-mm. gitu. Mhm. Ya, dan website ini untuk teman-teman yang punya bisnis online juga bisa. Jadi nanti ada apa sih gambarnya itu seperti punya bisnis online gitu. Itu bisa banget. Nah, kemudian ini kita ada jasa. Jadi bagi teman-teman yang butuh logo, butuh label ya, itu kita ada gitu ya. Mulai dari 250.000 ya Kak Mario ya, atau paket. Nah, paket ini lebih murah nih karena udah ada logonya, udah ada brand Ya. guideline-nya, udah ada label kemasan gitu. Jadi dan ini udah banyak banget teman-teman UMKM yang ini ya, Ah, yang kerja sama kami gitu ya, minta jasa kami itu cukup banyak. Jadi memang ini bagian dari bagaimana teman-teman membranding sebuah bisnis gitu, supaya bisnisnya juga makin menarik gitu. Karena dengan branding eee, usaha teman-teman tuh jadi lebih lebih keren gitu, lebih betul. profesional. Bisa dijual lebih mahal gitu ya. Kan Iya, kemasan yang bagus, dengan desain yang bagus, sosial media yang bagus, itu teman-teman kalau ngasih harga itu bisa lumayan gitu ya. Kalau brandingnya jelek, terus sosmednya nggak terlalu bagus, kita mau jual mahal juga eh, nggak bisa gitu, sungkan juga kayak gitu. Makanya kenapa female planner memberikan ini. Ini sebenarnya bukan core bisnis kita ya, tapi karena ada mhm, permintaan, Kak, bikinin dong. Padahal kita udah ajarin, mhm, gila caranya bikin desain sebenarnya yang bagus seperti ini, harus mhm, simple, menunjukkan target marketmu siapa gitu-gitu. Tapi mungkin sibuk ya teman-teman UKM, makanya kita juga memberikan paket branding ini juga. Bisa mhm, ambil paketnya atau mungkin cuma Kak, aku cuma logo doang, itu bisa juga gitu. betul. Bisa hubungi Ya. kami di admin kami sih. Mhm. Jadi gitu teman-teman kalau mau bikin sendiri pun kasih mau belajar aja bisa, kita ada kok untuk belajarnya ada gitu ya. Terus kemudian, nah ini teman-teman jangan lupa follow Instagram female.planner.id Ya, ya, di yang sini belum banyak follow, banget tips-tips, banyak banget tips-tips yang bagus-bagus yang bisa diambil. Nah termasuk tentang foto produk nih, sebenarnya kita udah sempat ada tipsnya di situ, ayo yang bisa hmm, lihat ya. Nah itu ada di situ ya. Nah, kemudian yang belum login ke website kami, silahkan segera login ya, karena di dalamnya itu banyak banget kelas Female Planner online class seperti ini nih nanti kita masukkan ke website. Jadi untuk materinya teman-teman bisa akses di situ ya. ya. Dan untuk yang kemarin-kemarin nggak ikut, Kak, saya baru ikut sekarang nih. Nah, yang sebelum-sebelumnya itu ada materinya di website kami dan itu gratis, teman-teman bisa akses Ya, bebas. tinggal login, Juga masuk, materinya. mm-mm. Tinggal Mhm, masuk, tinggal tinggal login dan pilih apa. masuk Itu aja. cukup banyak tuh yang gratis-gratis tuh. Betul ya, jadi jangan dilewatin nih, banyak banget yang free di sini. Oke, jadi kalau kita bicara tentang Femalepreneur Online Learning kali ini ya, kita akan ngomongin tentang bagaimana fotografi produk. Nah, seberapa penting fotografi produk kalau buat saya ya, yang visual banget orangnya, itu penting banget karena saya tuh kalau mau belanja sesuatu pasti lihatnya tuh visualnya dulu. Gitu kan, gambarnya kayak gimana gitu. Jadi dan harus detail gitu, kalau kayak cuman satu foto tuh kayaknya saya nggak puas gitu. Nah, jadi nanti akan dikupas bareng sama Mas Reza nih, ya Kak Mario ya. Kak Mario juga gitu nggak sih kalau belanja? Pasti sih, pasti. Karena namanya di digital ya, kita nggak bisa lihat langsung. Selalu saya sebutkan kalau di digital itu visual sangat penting. Karena kita nggak lihat langsung produknya, kita nggak bisa pegang, nggak bisa raba, gimana bahannya gitu. Nah, cara foto yang bagus itulah yang bisa menunjukkan, wah ternyata bahannya bagus, berkualitas, detailnya seperti apa gitu. Bahkan saya sampai kalau ngelihat itu sampai saya cari di YouTube videonya gitu ya, sampai kayak gitu. Gitu, karena visual itu sangat penting. Makanya kenapa kalau secara foto jelek ya kita susah buat jualan di online gitu.
banget ya. Jadi gitu. Nah, kita akan kenalan sedikit tentang Mas Reza. Jadi saya pengen tahu juga nanti mungkin Mas Reza bisa kasih tahu ya nama Instagramnya apa. Mas Reza ini lulusan dari Trisakti, dari Finance Accounting ya awalnya. Pernah di Alibaba sebagai Business Development Manager, kemudian pernah di Shopee sebagai Senior Partnership. Nah, sekarang beliau sudah di Dana Indonesia sebagai Commercial Partnership Manager. Nah, mungkin nanti juga bisa cerita dong ya, Mas Reza, itu kayak gimana sih apa itu Dana Indonesia? Ya mungkin bagi teman-teman yang juga belum tahu apa itu Dana, kemudian pekerjaan Mas Reza di situ lebih ngapain sih sebenarnya gitu. Ya. Oke, kira-kira seperti itu. Kita sambut semuanya teman-teman. Mas Reza Pahlevi dari Dana Indonesia. Mungkin kita Yeay. power Halo boost Mas dulu, Reza. Kak Emi. Oh iya benar. Jadi kita ada Power Wush Mas Reza. Sebelum mulai dan sesudah mulai. Power Wush itu kita tepuk tangan 3 kali. 1, 2, 3 wush gitu ya. Supaya kita kasih energi positif ke Mas Ya, Reza biar nih. semangat sampai akhir. Biar semangat. Nah teman-teman yang mau buka Buka kamera boleh, kameranya, kita mau boleh kasih power berpartisipasi. rules buat Mas Reza. Siapa tahu ada yang dilihat nanti dilirik kalau Mas Reza nih. Wah, ini lucu nih. Nah ya. Oke. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. One, One, two, two, three, three, wush. whoosh. Ya, kayak gitu. Sip. Ya, silakan Mas Reza. Waktunya kami persilahkan, mau share screen juga boleh. Kenalan dulu yuk, biar kita juga lebih kenal nih tentang Mas Reza. Halo semuanya, makasih Mbak Emi dan Mas Mario atas perkenalannya. Selamat sore, selamat siang buat teman-teman UMKM semua. Ya, nama saya Reza, biasa dipanggil teman-teman manggilnya Eja gitu. Aku di Dana juga udah lumayan lama ya, udah 2 tahun setengah juga di Dana gitu. Jadi mungkin nanti kita akan sharing. Aku nggak bilang aku expert gitu ya, tapi ini sharing aja sih apa yang aku tahu tentang fotografi gitu dan bagaimana aku implementasikan fotografi yang aku tahu skill-skill dasarnya ke usaha sampingan aku juga gitu. Jadi temanya mungkin lebih ke sharing. Aku izin share screen ya. Silakan. Silakan Mas Reza. Nah, Mbak Emi sama Mas Mario dan teman-teman udah lihat screen aku? Yes, sudah. Oke. So, sore ini temanya pentingnya fotografi produk gitu. Pasti ini tema yang udah sering banget gitu kan ya. Mungkin teman-teman UMKM di sana nggak hanya dapat materi ini hari ini, mungkin udah pernah nih dapat materi ini di kesempatan-kesempatan lain gitu. Tapi kali ini saya coba bawain tips fotografi yang memang ini tuh yang aku banget nih, yang saya banget, yang saya ngelakuin setiap hari kalau mau photoshoot gitu. Nah, ini tadi introduction-nya. Thank you juga udah dikasih tahu. Aku kerja di Dana, join Dana dari 2018. Sebelumnya aku kerja di Shopee. Waktu di Shopee sempat juga keliling ke beberapa kota untuk ketemu banyak UMKM dan banyak juga nyampein topik-topik lainnya gitu. Nggak hanya fotografi, aku pernah nyampein tentang copywriting dan lain sebagainya untuk jualan online. Sebelum di Shopee aku pernah di Alibaba dan sebelum di Alibaba aku pernah di Deloitte gitu. Kemudian tahun 2020 aku tuh mulailah usaha-usaha online gitu kan ya. Meskipun sekarang usaha online aku lagi kurang jalan karena timnya lagi nggak ada, tapi aku udah mulai nih usaha online. Ada jamu, aku jualan jamu namanya Akhirnya Sehat. Kemudian aku jualan tanaman namanya Tere Atelier. Jadi aku jualan kaktus, jualan sukulen, dan terakhir aku punya usaha dekor. Jadi kayak dekor seserahan, dekor mahar, itu aku punya namanya Carita Maja. Jadi ini adalah Wah, keren, keren, keren. gitu. Jadi belajarnya juga dari YouTube, dari komunitas dan lain sebagainya sih gitu. Jadi di sini kita sama-sama start dari nol gitu. Bahkan mungkin di sini ada audiens yang lebih jago nih daripada aku nih gitu. Which is kita sama-sama belajar ya di sini. Kemudian sebelum itu aku mau kenalin dulu tentang Dana gitu.
Dana nih apa sih gitu kan ya, udah sering banget denger dana, jangan-jangan dana pinjaman online gitu kan ya, sama sekali bukan. Dana ini adalah dompet digital, jadi kita dompet pasti dalamnya ada uang, jadi kita adalah uang digital atau dompet digital. Visinya kita ingin menjembatani supaya semua masyarakat di Indonesia itu punya akses keuangan yang sama. Bayangin mungkin di kota-kota kecil nggak ada bank, mau transfer uang susah, mau bayar listrik lebih murah susah, dan lain sebagainya. Nah, Dana di sini perannya adalah kita menjembatani supaya seluruh orang di Indonesia ini tuh punya akses ke servis-servis keuangan yang sama rata. Kita Indonesia banget, kita grupnya MTech. Kalau teman-teman UMKM tahu, MTech itu grupnya siapa aja sih? Ada Liputan 6, Indosiar, gitu. Itu SCTV, itu adalah grupnya kita semua. Jadi kita local company, jadi aman banget kalau teman-teman mau top up dana balance, uangnya kemana nih? Uangnya ada di Indonesia, karena kita perusahaan Indonesia. Kita launching aplikasinya di Desember 2018. Kantor kita ada di Jakarta Selatan, di Gedung Capital Place. Nah, kalau teman-teman pakai Samsung atau pengguna Android, kita di Android udah connect sebagai Samsung Pay. Kemudian kalau di Apple, kita jadi payment di App Store. Jadi bisa bayar-bayar tagihan aplikasi apa gitu, subscription di Apple Store, dan Samsung Pay bisa pakai Dana. Jumlah user kita ada 50 juta user. Ini beberapa service kita, ada electronic money, digital wallet, izin-izin yang udah kita peroleh selama ini gitu. Dan terakhir kita punya fundamental pillars, yaitu trusted. Aplikasi kita bisa dipercaya gitu, jadi jangan takut top up uang di Dana, takut uangnya hilang gitu, nggak usah takut, karena kita memang pilar kita yang pertama trusted, kedua friendly berarti aplikasinya gampang digunakan seperti itu, dan yang terakhir accessible, bisa di-download dari semua smartphone, aksesnya mudah sampai ke pelosok-pelosok. Lebih begini introduction tentang Dana. Aku yakin banyak di sini yang pakai Dana nih. Buat teman-teman yang belum pakai Dana, yuk segera di-download Dananya. Supaya bisa transaksi online lebih aman, lebih mudah juga. Kalian cari makan dulu. Nah, topiknya fotografi produk. Kenapa sih fotografi produk itu penting gitu? Kalau aku selama aku jualan online dan mengamati market, aku punya kesimpulan kenapa foto yang bagus itu penting. Yang pertama, tadi Mas Mario udah bilang bahwa foto produk itu akan mengakibatkan customer mau membeli atau tidak mau membeli. Dengan kata lain, purchase decision. Gimana caranya mereka mau beli produk kita kalau fotonya nggak meyakinkan gitu. Jadi foto itu hal pertama yang dilihat sama calon pembeli kita. Habis fotonya udah dilihat, muncullah yang namanya brand perception. Kalau fotonya asal-asalan, pasti customer bilangnya, ini memang produknya nanti cepat rusak, produknya nggak trusted gitu, atau barangnya KW atau lain sebagainya. Tapi kalau kita fotonya niat, fotonya bagus, orang akan assume, wah produk kita nih produk yang bagus nih gitu, berkualitas gitu. Meskipun misalnya ada di sini jualan spray, spraynya difoto dengan bagus, kesannya kayaknya aku tidur di sana bakal nyenyak banget nih gitu, kualitas bahannya bagus. Nah, ini brand perception itu muncul dari foto yang bagus. Yang ketiga, shareable dan expandable market. Kalau misalkan kita punya toko di rumah, yang ngelihat produk kita adalah orang-orang yang setiap hari lewatin rumah kita. Tapi kalau kita punya foto produknya bisa kita sebar ke sosial media, baik itu ke Instagram, ke Facebook, atau sekedar sebar-sebar ke grup WhatsApp. Grup WhatsApp teman-teman sekolah, teman-teman arisan, teman-teman nongkrong, WhatsApp keluarga. Dengan foto semua bisa di-share, akhirnya market kita makin luas gitu. Jadi ini 3 hal penting kenapa fotografi produk itu harus kita kuasai nih. Which is aku nih bisa nulis kayak gini dari pengalaman aku. Kemudian
dampak fotografi terhadap citranya produk tersebut. Aku mau ngambil use case. Kalau teman-teman di sini lihat, aku ngambil 2 brand di Instagram. Yang pertama sebelah kiri ada Porte Goods, yang di sebelah kanan ada Brodo. Kesamaannya apa? Pertama, sama-sama jualan sepatu. Sama-sama jualan sepatu nih. Kemudian segmennya, kalau kita lihat di sini, ini kayaknya segmennya anak muda banget nih, gitu. Nah, kemudian perbedaannya apa? Perbedaannya fungsi dan jenis sepatu. Kalau kita lihat Porte, dia jual sepatu-sepatu yang kayak louvers, kemudian banyak sepatu yang bahannya kulit atau sweat gitu. Tapi kalau Brodo, dia lebih sepatu-sepatu yang sneakers, sepatu casual yang setiap hari bisa dipakai sama semua orang. Kemudian perbedaan berikutnya dari gaya atau tema foto. Kalau kita lihat di sebelah kiri, Porte kayaknya dia lebih semi-semi casual formal gitu, gaya atau tema fotonya. Sehingga kesannya kalau kita pakai sepatunya Porte, wibawa kita lebih naik, tapi kita tetap asik sebagai anak muda. Kalau kita lihat dari foto-foto sebelah kiri. Kalau foto-foto sebelah kanan, oh ternyata Brodo nih lebih banyak sneakers, mereka kayaknya bisa dipakai setiap hari. Ada modelnya anak sekolah, bisa dipakai ke sekolah gitu. Jadi ada perbedaan gaya dan tema dari foto-foto yang ditampilin oleh 2 brand sepatu ini. Terakhir, komposisi warna. Kalau Porte banyak background-nya pakai putih supaya lebih clear. Kalau Brodo dia berani tuh main warna. Warna-warna dia lebih banyak. Nah, ini kan semua kesimpulan ini muncul karena adanya foto gitu. Kalau teman-teman dikasih tahu Porte Goods nggak? Oh kita nggak tahu. Tapi kalau dikasih fotonya, oh jadi tahu gitu. Begitupun dengan brand Brodo. Kalau kita take a closer look, lebih dekat lagi nih terhadap foto-foto di 2 brand itu, yang sebelah kiri aku ngambil fotonya Porte. Dia fotonya fokus pada fungsi sepatu karena langsung dipakai sama modelnya. Kemudian modelnya nggak hanya pakai sepatu, modelnya pakai celana, pakai blazer, sehingga itu memperlihatkan satu dukungan outfit. Jadi fashionnya gimana nih kalau pakai sepatunya Porte, fashionnya seperti itu. Backgroundnya juga dia pakai background putih supaya lebih clear. Tapi kalau Brodo di sebelah kanan, dia tidak pakai model. Cuman sepatunya aja nih yang dia foto. Sehingga setiap detailnya kelihatan nih. Bagian-bagiannya, materialnya, desainnya itu kelihatan. Halo? Suaraku clear nggak? Ya, Masih clear, aman, Mas. Mas Reza? Oke. Sorry, takutnya suaraku robot. Kemudian dia pakai background-nya kalau Brodo, dia ngikutin nih sama warna sepatunya. Warna sepatunya hijau, dia bikin background-nya hijau supaya lebih hidup, lebih harmonis gitu. Foto kiri sama foto kanan nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Karena di fotografi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tapi bagaimana sebuah usaha ingin dilihat oleh pembeli gitu, ingin dilihat fungsional atau ingin dilihat kualitasnya gitu. Kalau Brodo dari foto ini dia ingin terlihat kualitas sepatunya karena fokus banget foto sepatu. Tapi kalau si Porte di sebelah kiri dia ingin memperlihatkan fungsinya, bagaimana dia dikenakan setiap hari gitu. Nanti kalau teman-teman ada yang mau nanya, bisa nanti di akhir sesi aku ada bagian Q&A juga. Nanti kita bakal discuss di sana. Jadi teman-teman kalau mau nanya, take notes aja sekarang. Nanti kita akan discuss satu persatu pertanyaannya di akhir sesi. Aku lanjut lagi. Nah, dasar-dasar pengambilan foto. Kita udah ngelihat foto. Tapi kita nggak tahu nih teknik dasarnya itu seperti apa gitu kan ya. Kalau aku sendiri tekniknya pertama brightness. Kita cari cahaya yang terbaik. Kemudian angle foto. Bagaimana cara kita ngedapetin foto itu sudutnya tuh gimana? Cahaya matahari dari kanan. Kita fotonya dari depan, dari belakang atau dari mana nih supaya kesannya bagus. Yang ketiga, tipe-tipe foto gitu. Jadi kalau teman-teman tadi lihat di Porte tipe fotonya fungsional, tapi kalau di Brodo lebih ngezoom ke produk, lebih memperhatikan kualitas. Nah, kita mau barang kita tuh mengedepankan apa? Ada banyak jenis tipe-tipe foto yang bisa kita shoot. Berikutnya komposisi. Komposisi agar barang yang kita jual itu fokus.
Jangan sampai kita jualannya baju karena backgroundnya di di kamar tidur. Di kamar tidur ada boneka, ada spray, ada bunga. Customer nanti bingung. Jadi apa yang dijual nih? Terlalu banyak ornamennya gitu. Jadi yang keempat, komposisi. Gimana caranya fotonya tuh tetap fokus. Dan yang terakhir, background atau pemilihan tema. Kita harus pilih nih mix and match supaya tema yang mau kita usung tuh jelas. Misalnya kita mau jual jam tangan sport, berarti kita harus cari background atau temanya alam seperti itu. Modelnya kalau bisa yang cowok. Nah, tapi kalau kita mau jual bunga, biasanya identik modelnya perempuan, lagi megang buket bunga, pakai bajunya pink atau baju-baju warna pastel. Nah, itu 5 elemen di mana kita bisa membuat foto yang bagus buat produk kita. Ini ingat-ingat ya, dari brightness, angle, tipe foto, komposisi, sama background. Nanti aku akan jelasin satu persatu. Yang pertama, cahaya. Ini aku ngambil contoh, dia jualan buket bunga. Nah, cahayanya yang dia pakai itu cahaya matahari langsung. Karena dia ngambil foto dekat jendela. Dan ini udah bener banget nih, kita harus dahuluin cahaya matahari daripada pakai cahaya lampu. Misalkan teman-teman mau pasang lampu studio atau lampu tambahan kayak gitu, sebenarnya boleh. Tapi kalau aku lebih nyaman kita menggunakan atau mendahulukan cahaya matahari. Kita ambil foto dekat-dekat jendela gitu, itu supaya cahaya mataharinya tuh masuknya bagus gitu. Nah, yang terakhir, waspada backlight. Kadang tempatnya udah terang banget, tapi kok hasil fotonya gelap ya? Ya mungkin kita ngambilnya salah sehingga fotonya backlight. Nanti aku jelasin kenapa foto bisa backlight. Ini bagian pencahayaan. Kemudian kita masuk ke angle, sudut pengambilan foto. Masih bahas foto buket bunga yang sama. Kalau kita perhatiin dari buket bunga ini, matahari itu adanya di sebelah kiri. Cahaya datang dari kiri. Kemudian fotografernya foto dari depan, dari sudut kurang lebih sekitar 90 derajat. Gitu. Bayangin kalau fotonya diambil dari sisi sebelah kanan. Kalau foto diambil dari sisi sebelah kanan, itu bisa backlight. Karena bagian kanan itu bagian yang tidak kena sinar matahari. Gitu. Jadi ini penting banget untuk ngambil foto, angle-nya kita pilih yang mana yang tidak backlight. Kalau kita ngambil full semua di kanan, itu bisa backlight. Kemudian foto bunga ini, yang saya suka adalah dia ada dinamika cahayanya. Kalau teman-teman perhatiin, di sebelah kiri itu lebih terang. Tapi yang di sebelah kanan itu lebih gelap. Jadi supaya ada efek 3D-nya, lebih hidup bunganya, dia bermain angle di depan. Sebelah kirinya ada cahaya, sebelah kanannya itu lebih gelap. Jadi ada dinamikanya. Nggak semuanya terang gitu. Jadi dia juga main gelap terang juga. Tapi kalau di sini dilihat lebih banyak area terang daripada area gelap. Gitu. Kemudian kita ngambil foto yang lain. Contohnya nih, kita mau jualan buah di rumah. Jualan buah pinggir jalan, tapi mau jualan buahnya online. Supaya teman-teman bisa beli secara online. Kalau di Indramayu ada manggahnya, gimana mangga saya bisa online nih ya, mangga Indramayu dibeli sampai Aceh, kayak gitu misalnya. Apel Malang, gimana apel Malang di rumah saya bisa dibeli sampai ke Papua, gitu kan ya. Kita photoshoot, ini contoh photoshoot buah. Dia ngambil cahaya di sebelah kiri. Sehingga dia ngejepretnya dari depannya tuh. Angle-nya 90 derajat. Dari mataharinya dia dengan sudut pengambilannya. Gitu. Kalau dia ngambil exactly di sebelah kiri, pasti akan backlight. Kita ngambil contoh berikutnya lagi ya. Ini contoh kopi Janji Jiwa. Nah, dia ngambil cahayanya itu tuh dari sebelah kiri nih kalau kita perhatiin. Dari kiri cahayanya, tapi cahayanya lumayan menyebar dari kiri, kurang lebih juga ada cahaya di atas juga. Dan dia ngambil sudutnya di depan juga. Supaya tetap cahayanya balance. Dan kalau teman-teman lihat di botolnya ini tuh ada area gelap di bagian bawah botol. Dan ada pantulan juga di kaca. Gitu. Nah, ini dinamika cahayanya ada di sini.
Kurang lebih dari gambar-gambar ini, teman-teman udah bisa ngambil kesimpulan nih, gimana caranya ngambil foto supaya nggak backlight. Meskipun terang, tapi bisa aja hasilnya gelap kalau kita salah ngambil sudutnya. Nah, aku lanjut lagi nih ke jenis-jenis pengambilan foto. Foto produk itu jenisnya ada banyak. Nah, teman-teman harus bisa menyesuaikan foto jenis apa yang akan menunjang nilai jual dari produk kita. Kita ngambil yang sebelah kiri. Yang kiri, dia pakai model. Pakai model karena dia jualannya piyama. Sambil dia jualan piyama, sebenarnya All Shop ini juga jualan selimut sama spray. Tapi di sini dia pakai model supaya memberikan kesan, oh piyamanya kalau udah dipakai bisa secantik itu loh gitu. Jadi kita sekarang udah mulai memikirkan nih, butuh apa nggak butuh ya foto pakai model gitu. Nah ini foto yang pertama pakai model. Kita ingin menunjukkan fungsi ketika itu dipakai. Kemudian di sebelah kanan ini sama-sama pakai model, tapi dia ngambilnya close up ke produknya. Jadi contohnya yang tas ini ada modelnya, tapi cuma tangannya doang. Dan di dalam tasnya ada laptop, ada botol minum, dan lain sebagainya. Kemudian di sebelah kanan, ini skincare Avoskin, skincare lokal juga. Itu ada modelnya tangan doang, lagi megang kapasnya, sama tonernya. Gitu. Nah, foto kayak gini juga cocok kalau produk yang mau dijual itu tuh ingin ngasih tahu nih, produk saya tuh kompleks, cara pakainya gimana. Nah, ini kita lebih close up lagi ngambil fotonya supaya kelihatan nih kerumitan dari produknya, fungsinya gitu, elemen-elemen di dalamnya, materialnya, motifnya gitu. Jenis foto yang di sebelah kanan, foto tas Kale sama skincare Avoskin ini juga bagus sebagai contoh kita. Kemudian ada tipe foto berikutnya. Ini ada jualan candle, scented candle, aromatic candle. Di sampingnya juga ada pisang goreng Bu Nani. Nah, ini fotonya sama sekali nggak ada model, nggak ada tangan sama sekali, hanya produk aja gitu. Ini juga benar dan ini juga bagus. Ini sangat-sangat sederhana, langsung fisik produknya saja yang difoto, tapi tetap memberikan gambaran fungsional. Contohnya si lilinnya ini nih bentuknya seperti itu ya. Kalau nanti dibakar, oh itu tuh sumbunya gitu. Lilinnya tidak tertutup, cup lilin lagi dibuka, cupnya lagi nggak ada. Oh berarti saya bakar tas sumbunya di sebelah sana. Kemudian si pisang goreng Bu Naninya ini, oh ini pisangnya kalau udah digoreng seperti itu. Tapi kayaknya ini bukan pisang. Ini kayaknya kalau daerah saya ngomongnya cimpedak goreng ini. Ini kayak buah nangka gitu yang digoreng. Oh gini loh kalau udah digoreng warnanya, tampilannya golden brown gitu. Dua foto ini juga bisa kita implementasikan tergantung produk kita seperti apa. Di sebelah kanan ada tipe foto multivarian. Ini dia jualan gamis. Tapi gamisnya macam-macam nih. Ada dari warna yang coklat gelap, coklat terang, pink, ungu, sampai putih. Nah, dia masukin semua warna di dalam satu frame. Ini juga nggak salah. Bahkan kalau fotonya kita buat seperti ini, membuat pembeli kita itu lebih banyak opsi. Oh, kulit saya gelap. Saya nggak cocok pakai warna yang putih misalnya. Kulit gelap saya nanti lebih kelihatan. Saya kayak cocok pakai coklat nih, tapi coklat muda. Atau ada lagi customer, oh kulit saya pink gitu, putih pink. Kalau pakai yang pink yang di tengah-tengah ini, saya makin cantik nih, makin merona gitu. Ntar saya pilihnya yang warna pink aja deh. Jadi foto multivarian produk itu juga sama pentingnya gitu. Jadi teman-teman kalau punya banyak varian, juga difoto seluruh variannya di sini dalam satu frame. Kemudian ada tipe foto apa lagi? Nah, di sini nih ada di sebelah kiri kita lihat ada foto perfume, di belakangnya ada bunga-bunga mawar. Ada apa namanya? Kelopak bunga mawar. Di sampingnya
Ini sebenarnya dia jualan pasta, tapi dia foto ingredientnya. Ada bawang putih, ada keju-kejunya, mungkin ini ada lada kali ya, atau apa saya nggak tahu, dan bubuk cabai. Foto yang menampilkan ingredient, jadi enggak harus semuanya spesifik tentang produk, tapi kita masukin ingredientnya, itu juga membuat calon pembeli kita punya imajinasi. Oh, ternyata parfum ini dibuat dari bunga mawar asli loh. Ternyata bagus ya. Kemudian ini jualan pasta, oh bahan bakunya ada bawang putih, ada ini. Jadi si pembeli tuh makin confident gitu. Karena bahan baku yang dipakai mereka lihat gitu. Mereka dapat visualisasi, oh ini bahan baku dari barang yang akan saya beli. Dan yang terakhir, di sebelah kanan, itu dia jualan tanaman. Jualan tanaman, cuman dijepret aja foto apa namanya ini pandan Bali kalau saya nggak salah nama pohonnya. Itu cuman foto jepret asal-asalan. Foto ini salah apa enggak? Foto ini nggak salah gitu. Foto ini nggak salah sama sekali gitu kan ya. Nah, dan foto seperti ini cocok kalau memang produknya produk yang basic, yang non value added. Contohnya jualan tanaman gitu kan ya. Dia akan memfoto apa adanya tanpa editing sehingga si calon pembeli punya imajinasi, oke, kalau pohon ini ada di rumah saya dianterin sama kurirnya, memang bentuknya kayak gini, selebat ini gitu. Jadi foto yang tanpa editing, tanpa skill yang matang, tetap bisa bagus untuk jualan. Gitu. Foto sebelah kanan, foto tanaman ini itu sama sekali nggak salah dan tetap bisa menarik minat pembeli. Nah, balik lagi dari berbagai macam apa namanya jenis-jenis foto, dari mulai pakai model, mau close up, mau tanpa model, mau banyak varian, mau ada ingredientnya apa enggak, atau mau apa adanya, ini disesuaikan lagi sama produk yang dijual. Gitu. Kita bisa kombinasiin semuanya juga boleh, tapi kita nanti akan pilih yang mana yang cocok nih sama produk kita. Kemudian ada apa lagi? Nah, background. Pemilihan background atau tema. Ini kemarin saya sempat buka Shopee dan lumayan nih banyak banget background jual murah di Shopee. Jadi ini contoh-contoh background. Saya mau jualan kettle atau termos minuman kecil. Ada background portable, bentuknya kayak semen kayak gini. Nah ini harganya juga lumayan murah, sekitar 50.000 sampai 100 ribuan. Teman-teman bisa pilih, bisa mix and match background mana nih yang kira-kira menunjang sama produk yang kita jual gitu. Jadi pandai-pandai juga memilih background. Tapi boleh nggak sih saya foto nggak pakai background buatan? Boleh. Bisa juga foto di ruang tamu, di ruang tidur, alam terbuka, tergantung kita mau message-nya itu seperti apa, mau menyampaikan pesan apa nih di gambar tersebut. Jadi tidak harus semuanya pakai background. Bisa juga di ruang tamu, ruang tidur, alam gitu. Yang penting message yang kita mau sampaikan, pesannya itu nyampe ke calon pembeli. Tuh. Jangan sampai produknya apa, background-nya nggak nyambung gitu. Itu kita juga harus pilih matang-matang. Pemilihan background sama tema. Kemudian elemen berikutnya komposisi foto. Nah, di sini saya punya foto, ini jualan jam tangan G-Shock. Nama workshopnya Match Watch. Kalau di sini saya breakdown, ini jam tangannya, produk yang dia jual terlihat fokus. Komposisi yang pertama adalah produknya terlihat fokus ke produk. Kemudian dia pilih nih, karena ini jam tangannya lumayan sporty, saya mau pakai model yang bulu tangannya banyak dan ada urat-uratnya. Supaya makin terkesan, wah cowok-cowok yang beli jam tangan ini nih kesannya akan sangat manly nih untuk mereka pakai. Sah-sah aja si jam tangan ini memilih model yang seperti itu. Kemudian elemen pendukungnya, dia kayak di sini ada handuk, ada tas, seperti itu. Dia pengen ngasih tahu bahwa jam tangan ini meskipun sporty, bisa dipakai setiap hari loh. Dan kalau kita coba breakdown, setiap foto itu kan punya color palette-nya masing-masing. Setiap foto itu punya warna yang ingin ditunjukin. Kalau saya breakdown, color palette-nya ada hitam, kemudian ada hijau tua,
Hijaunya kayak gini, bentuknya olive tua. Kemudian ada olive muda sama coklat dari tangannya si model. Kalau kita perhatiin di overall palette color, keempat warna ini itu masih senada. Gitu. Seandainya warna coklatnya saya ganti jadi warna shocking pink, pasti nggak nyambung. Atau kuning stabilo, itu pasti nggak nyambung. Karena 3 warna lainnya itu tuh hitam, hijau olive gelap, sama hijau olive muda. Gitu. Kita harus ngelihat komposisi warna juga. Nggak hanya komposisi produk, tapi juga palette color yang kita lihat di bagian sini. Saya ngambil contoh lagi. Nah, ini nama brandnya Humans. Dia ngeluarin produk baru, yaitu scented candle, tapi yang pakai stick, yang pakai batang-batang itu. Kita perhatiin ya komposisinya. Yang pertama dia fokus nih, dia jualan aromatik aromanya di sini dengan candlestick-nya. Ini fokus, dia memang jualan ini. Kemudian kita perhatiin background-nya. Background-nya dia pakai seolah-olah nih belakangnya tuh sofa kayak di ruang tamu, di ruang tengah, di living room. Jadi kayak orang kalau beli ini cocok banget nih mereka taruh di living room-nya mereka. Kemudian kasih elemen pendukung di belakang sama di depan ada majalah-majalah yang ditumpuk. Jadi makin kuat nih bahwa ini kesannya adalah living room, ruang tengah gitu atau ruang tamu gitu. Dia juga ada kayak tray-nya di sini, ada meja tray-nya juga, elemen pendukungnya. Kalau kita breakdown foto ini jadi 4 warna, itu isinya warna abu-abu, warna coklat dari tray, kemudian warna kuning dari cairan scented-nya, dan yang terakhir warna putih untuk majalah-majalahnya. Di overall palette color, kalau kita lihat keempat warna ini tuh juga kawin untuk disatuin, dan jadilah fotonya seperti ini. Gitu. Jadi teman-teman kalau mau bikin foto juga perhatiin nih warnanya jangan sampai nabrak gitu. Jangan sampai ada ornamen yang nanti nabrak dengan foto yang mau kita jual. Barang kita warnanya kuning, jadi jangan sampai ada produk lain yang warnanya lebih dominan. Gitu. Nanti dia akan merusak susunan warnanya, color palette-nya. Kemudian saya ngambil satu contoh lagi. Nah ini dia jualan hijab. Dia jualan hijab pakai model ya. Dia jualan hijab pakai model, hijabnya kelihatan jelas. Dia pakai background-nya warna abu-abu semen gitu. Dia pakai background-nya tembok semen. Kemudian ada elemen pendukungnya, dia pakai kayak vas-vas warna coklat. Kemudian ada bunga-bunga keringnya gitu untuk dapetin efek vintage. Kemudian karena warna hijabnya udah warna marun, dia pilihlah warna pakaiannya, warna dressnya warna yang netral, yaitu warna hitam, supaya customer fokus ke warna jilbabnya. Kalau kita perhatiin lagi palette color-nya warna apa? Oh, palette color-nya berarti dia pakai warna marun, background-nya ada abu-abu, ada hitam juga yang dominan di pakaian perempuannya, dan terakhir warna coklat, yaitu elemen bunga-bunga kering dan pot-pot di sekitarnya. Gitu. 4 warna ini juga nyatu nih kalau digabungin, sehingga muncullah foto yang sebagus ini. Seperti itu. Jadi teman-teman kalau komposisi foto harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai ada yang nabrak, jangan sampai ada bagian yang kepotong, jangan sampai ada warna yang nggak cocok. Gitu. Nah, contohnya seperti inilah tadi komposisi foto. Dari mulai, bentar. Kok tiba-tiba ke sana sih? Lanjut lagi, kalau sudah punya foto produk yang bagus, terus fotonya mau dibuat apa? Yang pertama, foto yang udah kita jepret, udah bagus banget fotonya, itu kita bisa pakai untuk buka toko di marketplace. Teman-teman silakan buka marketplace apapun, dari mulai Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan lain sebagainya, beli-beli, silahkan posting foto kalian yang bagus di marketplace. Kemudian habis buka toko di marketplace, kita juga bisa pakai foto kita yang bagus untuk jualan di Instagram, jualan di Facebook. Gitu.
gitu. Itu Instagram sama Facebook sekarang jadi lahannya jualan nih. Kalau teman-teman lihat banyak banget UMKM yang udah ngerasain Instagram for Business. Jadi mereka bisa punya profile jualan mereka di Instagram. Mungkin nanti Mas Mario atau Mbak Emi mungkin ada kurikulum baru kali ini ya untuk Instagram for Business nih supaya teman-teman bisa jualan di Instagram juga. Karena siap Mas Reza. Lagi digandrungi banget soalnya nih. Benar-benar. Terus yang terakhir, foto yang bagus itu juga bisa dipakai di website. Tadi kan Mbak Emi udah cerita tuh ada juga ya untuk tips membuat website gitu, ada paketnya sendiri. Nah, untuk website supaya bagus, pakai hasil foto kita yang udah kita jepret tadi. Atau kalau teman-teman mau cetak, jadi brosur, jadi poster, jadi selebaran, itu juga bisa. Karena fotonya udah bagus nih, udah bisa dicetak. Setelah itu, hal-hal yang sebaiknya dihindari nih. Pertama, sering banget ketemu teman-teman UMKM yang, aduh, saya mau beli lighting tambahan, saya mau beli perlengkapan cahaya tambahan, Padahal sebenarnya itu nggak butuh loh. Tetap ada cahaya matahari yang lebih terang dari cahaya apapun. Coba aja dulu kita maksimalkan cahaya matahari, baru beli cahaya tambahan. Gitu. Beli lampu studio dan lain sebagainya, itu opsi terakhir. Jadi usahain cahaya matahari dulu. Kemudian ada teman-teman yang ngambil foto jepret yang banyak aja deh, jepret terus, tapi angle-nya sama, gaya fotonya sama. Buat apa gitu kalau kita jepret berkali-kali, tapi angle-nya selalu sama, jenis fotonya selalu sama gitu. Jadi jangan terlalu banyak jepret kalau yang dijepret itu aja gitu. Kemudian problem berikutnya, udah terang nih tempatnya udah terang banget. Tapi tadi ternyata kita ngambil angle-nya salah. Jadi selalu aja backlight. Gitu. Jadi kita harus tahu nih angle mana yang tidak menyebabkan backlight. Yang terakhir, banyak ornamen. Saya mau background-nya ada ini, ada itu. Jualannya botol minum, tapi dia di belakangnya ada susunya, ada apanya. Sehingga nggak fokus, konsepnya jadi nggak jelas. Karena ingin terlalu banyak ornamen di belakang. Gitu. Ini beberapa hal yang sebaiknya kita hindari kalau kita foto-foto produk. Tapi ada lagi nih hal-hal sepele dan ini sering banget dilupain. Pertama, pasti banyak yang punya handphone udah bagus nih di sini nih. At least udah punya Samsung atau punya iPhone, handphone saya mahal. Tapi kok hasil foto saya nggak bagus ya? Udahlah, saya beli kamera aja deh. Banyak banget yang kayak, udahlah saya beli kamera aja. Jangan gitu. Kita harus maksimalin dulu kamera handphone kita. Gitu. Karena handphone kita tuh mahal loh, dan kameranya udah bagus. Jadi jangan dikit-dikit, udahlah saya panggil fotografer aja, udahlah saya beli kamera yang bagus aja, beli mirrorless, atau sekalian beli DSLR gitu. Usahakan dulu maksimal handphone kita. Kemudian, udah cukup. Ini maksudnya adalah gini, kadang kita ngambil foto, itu kita lupa bahwa yang akan membeli produk kita itu orang lain. Kita harus tanya nih saat kita ngambil foto, kira-kira kalau gambarnya cuman segini, udah cukup menjelaskan belum sih ya fungsinya? Udah cukup menjelaskan belum sih materialnya? Kita yang harus membuat diri kita seolah-olah calon pembeli. Supaya pembeli itu tahu banyak hal tentang produk yang kita jual, kita harus banyak foto dari berbagai angle, banyak jenis foto yang kita pakai. Supaya seluruh informasi yang mungkin akan ditanyakan sama calon pembeli udah terlihat di foto-foto kita. Gitu. Jadi kita harus put kaki kita di kaki pembeli. Dan yang terakhir, aku nggak bisa ngedit. Nah, ini nih basic banget nih. Teman-teman harus bisa ngedit foto. Ngedit foto tuh nggak harus pakai Photoshop gitu kan ya. Sekarang udah banyak banget aplikasi foto editor di HP. Dari mulai ada Snapseed, ada Lightroom, ada VS Code,
Nah, itu semua bisa dipakai, semua free, nggak usah terlalu advance. Yang penting brightness-nya kita naikin kalau ternyata terlalu gelap. Saturation-nya kita naikin kalau warnanya kurang keluar. Basic editing foto itu gampang buat dipelajari di seluruh aplikasi editor di handphone kalian. Gitu. Nah, ini nih hal sepele yang sering banget dilupain. Terakhir, kita harus bisa menciptakan konsistensi sama keharmonisan antar foto. Kalau teman-teman lihat di sebelah kiri, yang atas dia jualan tas. Ini kalau kita perhatiin fotonya lumayan konsisten nih. Bagaimana dia ngambil foto tasnya, warna yang dia pakai, pemilihan modelnya, dia konsisten. Kemudian yang di tengah dia jualan kayak jewelry. Dari mulai dia jualan cincin, ada kalung, dan lain sebagainya. Dia pakai semua background-nya putih. Modelnya pakai baju hitam. Pokoknya temanya monokrom. Kayak gitu. Nah, ini dia konsisten juga dalam memilih tema. Terakhir di bawah itu jualan sepatu. Layoutnya semua dibikin coklat sama dia. Biar semuanya harmonis nih gambar foto-foto sepatu dia. Ketika kita udah bisa menciptakan konsistensi sama foto yang harmonis, itu akan membuat brand kita punya identitas. Jadi jangan sering-sering, bosen background-nya gini, belilah background baru di Shopee, orang cuma 60.000. Nah, itu kesalahan juga tuh. Kalau kita udah punya satu background, kalau mau beli background lain, pastikan background yang kita beli berikutnya, background-nya mirip nih tone-nya, temanya gitu, agar konsisten. Sehingga kita punya brand produk, itu punya identitas. Gitu. Oh, ada part terakhir, yaitu kalau kita udah punya foto yang bagus, pasti kita pengen nambahin elemen lain dalam foto. Contohnya dia jualan ring box, ada cincinnya juga, paket Valentine, dia tambahin teks di atas. Bisa juga kok foto kita dimasukin teks kayak gini, yang penting pilih fontnya yang sesuai. Jangan dia jualan ring box, tapi fontnya tuh kayak font komik. Kesannya ini jadinya produknya serius nggak sih jualan ring box dan cincin gitu. Perhatikan warna font juga, warnanya jangan nabrak, sama perhatikan penempatan mau caps lock, mau bold, atau mau italic, tanda baca, semua diperhatikan. Gitu. Biar semuanya bagus nih ketika tulisan disandingkan dengan foto produk. Elemen lainnya kita bisa ganti total background-nya. Contohnya ini, dia jualan cookies, ada biskuit lotus di atasnya. Yang dia foto kan sebenarnya cuman biskuit dan cookies lotus yang udah dia bake. Tapi dia mau ganti seluruh background-nya jadi coklat. Pastiin ketika kita ganti background, warna background-nya itu tetap menunjang produknya. Jangan background-nya lebih dominan daripada produknya. Gitu. Kemudian kita bisa edit foto kita kayak gini. Kita menggabungkan beberapa foto jadi satu. Contohnya ini arah kopi, dia foto minuman red velvet sendiri. Dia jepret velvet latte sendiri. Dia jepret velvet taro latte sendiri. Ada 3 minuman, dicombine sama dia jadi 3 kayak gini. Kemudian dia punya, hasil Google dia, oke, ini ada nih, bagus nih, kayak pohon Natal. Digabungin sama dia. Background-nya merah deh, gitu. Biar lebih Natal season. Seluruh elemen yang digabungkan di sini, gabungan berbagai foto jadi satu, itu juga harus harmonis. Jangan sampai membingungkan buat calon pembeli kalau terlalu banyak foto yang ditempel jadi satu. Gitu. Ini adalah tips kalau kita mau ngedit foto kita, mau nambahin teks, boleh. Mau ganti background juga boleh, mau gabungin beberapa foto jadi satu juga boleh. Yang penting tipsnya adalah harus harmonis. Nah, kemudian aku mau ngajak teman-teman UMKM semua di sini untuk join Dana Bisnis. Nah, Dana Bisnis itu apa? Jadi, teman-teman kalau jualan biasanya masih pakai uang tunai. Kalau di Dana,
kita udah mendukung pembayarannya ini nggak harus uang tunai. Pembayarannya bisa pakai QR. Kalau teman-teman lihat di bawah, itu ada QR code-nya. QR-nya bisa di-scan pakai aplikasi Dana, pakai GoPay, pakai OVO, dan pakai pembayaran lainnya. Bayangin kalau ada customer mau datang ke rumah, dia mau beli tas, harga tasnya misalnya 500.000. Customernya nggak punya uang, tapi di gerai di rumah teman-teman punya QR. Calon pembelinya tinggal scan aja QR-nya untuk bayar. Mereka bisa bayar pakai uang mereka di bank, bisa di BCA, di GoPay, di Dana, di OVO, di ShopeePay, semua bisa dengan QR yang dicetak dengan Dana Bisnis. Gitu. Kemudian keuntungan berikutnya kalau gabung Dana Bisnis, itu kita belum ada potongannya sama sekali. Jadi kalau ada customer, dia melakukan transaksi 1 juta, uangnya akan ditransfer ke rekeningnya teman-teman UMKM juga full 1 juta. Tidak ada potongan sama sekali. Gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah punya, ada yang udah punya QR sendiri. Nah, buat teman-teman yang belum punya QR untuk berjualan, untuk menerima payment, bisa daftar Dana Bisnis. Nanti ada tim aku juga join di Zoom ini, yang kalau mau nanya-nanya seputar Dana Bisnis, bisa nanti tanyain ke tim aku, namanya Mbak Nadifa. Dia ada di sini juga. Presentasinya udah selesai, mungkin kalau mau discuss dulu boleh, ada Q&A. Mbak Emi sama Mas Mario, aku serahkan untuk lead Q&A-nya. Yeay, keren banget Mas Reza. Lengkap ya package-nya nih. Tadi udah dijelasin gitu ya dari angle-nya, kenapa harus pakai matahari gitu ya. Tinggal prakteknya sih gitu ya, yang paling penting dari teman-teman. Dan sebenarnya pakai HP itu udah bagus harusnya kan ya, kalau bisa nyetingnya. Karena HP-HP sekarang itu sebenarnya udah canggih-canggih sih, cuma memang itu tadi butuh cahaya, sinar matahari itu. Mungkin kita langsung aja ya Kak Emi, kalau dia mau tanya-tanya bisa langsung chat atau mau raise hand juga boleh. Betul, jadi tadi tuh ada yang tanya, saya coba lihat-lihat dulu ya. Ini ada yang bedanya, tapi lebih ke Dana sih ya. Bedanya e-money sama digital wallet itu apa, Mas? Mungkin banyak yang masih bingung nih. Ya, apa-apa, E-money apa, digital wallet apa gitu. Digital wallet itu adalah aplikasi yang bisa membuat uang jadi uang digital, kartu fisik jadi kartu digital. Nah, itulah dompet digital gitu. Dan Dana punya tuh dompet digital itu gitu. Karena kita memang bisa merubah kartu kredit, kartu debit fisik jadi kartu digital, uang tunai berubah menjadi Dana balance. Gitu. Nah, kalau e-money itu electronic money, which is hanya money-nya saja. Gitu. Iya, biasanya e-money itu di kartu itu ya buat bayar tol, bayar naik Transjakarta, itu e-money. Tapi kalau digital wallet udah di aplikasi ya, kayak Dana ini digital wallet. Gitu ya. E-money ada e-money yang masih berupa kartu dalam bentuk kartu e-money atau e-tol atau flash BCA, atau e-money yang sudah dalam bentuk digital. Contohnya e-money Dana Balance, GoPay, OVO. Oke. Ada dari Kak Dewi Ratnawulan. Dia produknya kue kering ya. Jadi pertanyaannya, apakah ada tips buat kue kering biar fotonya cantik nih? Foto kue kering. Kalau kita coba ya, kita back dulu beberapa slide. Seandainya kuenya kue kering. Nih coba ya, kita jenis-jenis foto di sini ya. Kalau foto kue kering cocok nggak pakai model? Kira-kira? Pasti cocok, tapi modelnya harus sambil makan kuenya, gitu. Itu bisa tips pertama. Kalau kue kering, fotonya pakai model. Jangan di-shoot seluruh modelnya, karena kan kuenya buat dimakan, bukan buat dipakai. Gitu. Jadi mungkin
kita ngambil tangannya aja atau mulutnya aja gitu atau setengah badan modelnya aja untuk foto kue kering. Kemudian foto kue keringnya saja itu juga bagus. Contohnya kayak ini pisang goreng gitu. Kemudian kalau kue keringnya punya berbagai macam rasa, toplesnya kita susun. Nah, ini contohnya jadi kayak si hijab ini nih, dress ini kan dia punya berbagai macam warna. Nanti foto kue keringnya berbagai macam rasa gitu kita susun jadi satu gitu. Biasanya kayak kue-kue lebaran kita susun nih, oh ternyata ada nastar, kemudian ada kue putri putri salju dan lain sebagainya gitu. Bisa kita susun kayak gitu. Kemudian kita mau ngambil foto apa lagi nih yang cocok buat kue kering. Oh, bisa juga nih ingredientnya. Foto aja tepung bogasarinya misalkan kayak gitu. Oh, kalau nastar, kita foto buah nastar. Buah nanas. Biar orang-orang dapat imajinasi bahwa oh nastarnya ibu ini dibuat dari nanas asli gitu. Dia aja nanasnya bikin sendiri nih, nanasnya seger banget gitu. Kita foto ingredientnya juga bisa. Tapi kalau kue kering, saya kurang saranin foto apa adanya kayak tanaman di sini gitu. Nah, kalau fotonya apa adanya kayak foto tanaman ini, nanti kesannya kuenya murah gitu. Gitu sih kalau kue kering. Jadi foto juga bisa menampilkan ini ya. Jadi kita lebih pede naruh harga ya, Kak Reza ya. Bener banget. Kenapa nastarnya bisa mahal? Karena lebih enak misalkan kayak gitu. Dan itu terlihat di foto kualitasnya. Ya. Nah, kalau tepung-tepungan nih Kak Reza, kalau tepung kan mungkin apa harus gimana tuh kayak jamu tadi bisa tumpah gitu ya. Nah, kalau tepung-tepungan ada tips nggak nih Kak dari Kak Nugra ini? Foto tepung. Foto tepung yang bagus bisa beli bowl, misalkan beli mangkok. Ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sebelah kanan dari background yang aku share ini, itu ada foto diffuser kayu ya. Nah, foto diffuser kayu yang sebelah kanan, nanti kita beli mangkok, tapi mangkok kayu gitu. Nanti di atasnya kita susun tepungnya. Bisa kayak gitu. Kalau memang tidak mau menampilkan brand tepung yang akan dipakai, ya udah tepungnya aja kita susun di situ. Samping mangkok kayunya ada mangkok berikutnya yang isinya misalnya telur yang udah kita pecahin gitu. Kalau ada tepung yang ada brandnya tinggal ditaruhin aja di situ ditambahin ya Kak Reza ya. Kan kadang kalau jualan kue saya sebenarnya pakai tepung yang murah sih, soalnya biar cost-nya lebih murah juga gitu kan ya. Jadi saya tidak mau ini brand tepung saya apa gitu. Tapi ada kue kering, saya selalu mengutamakan harga bahan baku. Saya pakai yang paling mahal. Makanya saya berani menampilkan brand tepung saya. Oh ya udah silakan ditampilkan sok tepungnya. Terus gimana kayak dari Mbak Kaisya nih, gimana kalau di lokasinya nggak ada jendela, ruangnya terbuka, jadi cahaya matanya terlalu banyak. Nah, jadi mungkin kayak gitu kan kadang-kadang kita kalau mau foto ada bayangan ya, Kak. Nah, jenis angle-nya apa aja? Kapan pakai angle 45, kapan 90? Kalau cahaya mataharinya terlalu banyak yang masuk ke rumah, aku biasanya ngelihat jam. Jadi misalkan gini, kalau pagi karena rumahku menghadap ke timur, itu ruang tengah aku super duper terang. Jadi kalau kita foto pakai HP biasa, aku biasanya langsung off white, semuanya putih gitu kan ya. Tapi kalau udah mulai sore, udah mulai jam 2 ke bawah jam 3, itu udah mulai redup cahayanya, terangnya lebih stabil. Biasanya aku kalau kayak gitu siasatinnya timing gitu. Kemudian kalau pakai timing, ternyata rumah saya tuh stabil nih cahayanya dari pagi sampai malam terlalu terang terus gitu kan ya. Saya waktu itu pernah beli vitrase. Jadi kayak gorden-gordenan tapi yang beningnya aja tuh istilahnya vitrase. Jadi buat meredupkan cahaya mataharinya biar nggak terlalu terang gitu. Ini ada yang nanya juga nih di chat room. Saya jualan tepung crispy. Jadi yang difoto tepungnya apa ayam goreng crispy-nya. Nah,
Kalau yang dijual tepung crispy gitu kan ya. Yang dijual yang difoto tepungnya apa ayam gorengnya gitu kan ya. Nah, ini menarik banget nih. Yang difoto bisa dua-duanya. Kalau kita mau foto tepungnya, berarti foto tepung yang udah di packaging gitu kan ya. Kemudian kita juga bisa nih kalau di online, biasanya kan kalau foto produk bisa kita slide-slide gitu ya. Nah, di slide berikutnya kita contohin tuh saat udah jadi ayam goreng crispy. Oh, bentuknya gini. Di slide berikutnya, oh udah jadi tempe goreng crispy kayak gini. Jadi di rumah kita juga sambil goreng gitu hasil masakan kita foto deh. Biar customer ada gambaran nih tepung crispy-nya hasilnya seperti ini nih. Kalau diaplikasikan ke ayam goreng jadi kayak gini, ke tempe jadi kayak gini, tempe crispy, atau misalnya ke terong atau brokoli goreng kayak gitu kan. Kita foto dengan berbagai macam bahan. Tuh, jadi bisa berasa ya, kayaknya tuh se-crispy apa itu tepung ya. Dan tadi bisa ayam, bisa brokoli, bisa terong, bisa tempe. Jadi customer yang Benar. ini aplikatif nih buat berbagai macam produk gitu. Oke, Kak Mario ada tambahan? Terus ada yang galau di fashion nih Mas. Gimana baiknya untuk foto produk kalau pakai model katanya harus ada budget khusus. Padahal pakai tetangga aja ya Mas ya. Kalau pakai hanger doang katanya nggak ngebentuk body gitu. Ini nih saya juga punya tips khusus untuk model ya. Satu, memang model itu datang dengan budget. Kalau kita mau modelnya bagus, kita harus keluar budget dong gitu. Apalagi kalau sekarang saya ngelihat tren di mana trennya gini, baju yang dijual di UMKM tersebut sejujurnya biasa aja bajunya. Dan banyak juga UMKM lain yang membuat baju yang sama. Tapi saya menemukan fenomena ada dua brand, dua-duanya jualan jaket dengan kualitas yang sama, tapi brandnya beda. Brand A dia pakai model bule, yang B dia pakai model mohon maaf cowok kulit hitam gitu ya. Nah, secara psikologis kalau kita pakai cowok bule itu akan membuat citra, wah kalau saya pakai jaket ini saya akan lebih maco, lebih tampan dan lain sebagainya. Tapi ketika yang brand sebelah dia pakai cowok, mohon maaf kulit hitam, jadi kesannya nanti saya jadinya mukanya lusuh atau bagaimana seperti itu. Itu kan very Indonesian psikologis banget gitu kan ya. Ketika melihat orang yang berkulit lebih putih, mereka lebih suka. Itu psikologis orang Indonesia banget gitu. Nah, model itu juga bisa menentukan juga, oh saya mau nih produk saya citranya lebih diterima pakai model bule dan lain sebagainya. Tapi kalau saya nggak punya budget buat pakai model bule, saya gimana caranya? Ya udah cari temen-temennya atau siapanya yang badannya kira-kira bagus, foto gitu kan ya. Ada Mas yang badannya bagus, tapi mukanya mohon maaf nggak bagus. Ya udah fotonya sampai di leher aja, mukanya nggak usah dikasih lihat. Itu juga banyak yang kayak gitu. Jadi disesuaikan aja sih untuk model. Ada juga yang sama sekali nggak pakai model. Kayak tadi saya contohnya yang baju yang disusun banyak itu jualan bajunya dia nggak pakai model juga. Yang mana ya? Yang ini dia nggak pakai model karena dia ingin menunjukkan varian gitu. Tapi alangkah lebih baik kalau ada modelnya memang. Itu sih kalau tips model dari aku. Kalau punya budget, pakai modelnya yang bule. Kalau nggak ada budget, cari temennya yang badannya bagus dan wajahnya juga bagus. Kalau badannya bagus, wajahnya nggak bagus, bisa di crop kepalanya, jadi sampai leher aja. Atau sama sekali nggak pakai model. Ya, oke. Jadi soal model itu juga, aku sempat nemu ya Kak Resa itu di TikTok ya. Jadi ada yang buka jasa foto. Itu Jo, jasa foto, mereka fotoin rame-rame. Jadi barangnya kita kirim ke mereka setrikain terus difoto langsung jepret saat itu. Itu murah cuma 25.000 per pieces per foto produk gitu. Gitu sih. Jadi
Memang sih kalau mau bagus ya kita harus spend budget sedikit gitu ya. Tapi kalau memang tadi misalnya temennya pada banyak yang juga cantik-cantik atau ganteng-ganteng, bisa minta tolong kayak gitu juga ya. Yang penting sesuaikan dengan budget dan fotonya harus terlihat bagus, itu itunya. Benar, benar, benar. Mm. Oke, lanjut ya Kak Emi. Ini banyak yang nanya juga nih kalau buat mainan anak dan perintilan rumah tangga. Sebenarnya sama semua ya itunya ya, intinya ya. Kalau mainan anak bisa pakai contoh yang kayak Lilin ini, dia benar-benar fokus ke mainannya gitu. Atau mungkin pakai modelnya anak-anak juga. Bisa juga. Iya. Mungkin saya cari pertanyaan yang beda nih. Bagaimana menentukan palet color-nya kalau dia mau bikin karusel di IG? Cara menentukan palet color kalau mau karusel di IG. Berarti mau di sliding gitu ya? Kalau fotonya sliding, kita ngambil ini aja deh contohnya. Ini kan fotonya per satu feed satu foto gini ya. Seandainya kayak 6 foto di bagian putih ini di-combine gitu kan ya. Itu kan masih masuk nih kalau dia di sliding di karusel gitu kan ya. Cara nentuin palet color-nya gimana? Kalau saya sebenarnya punya tips nentuin palet color yang tadi saya udah kasih lihat, yaitu dari ini nih. Kotak-kotak 4 yang saya buat. Jadi saya selalu menentukan komposisi palet color-nya itu 3 sampai maksimal 5. 5 color dalam satu foto. 3 sampai 5. Kalau rumus versi saya ya 3 sampai 5 palet color. Rata-rata 4 gitu kan ya. Dan kita ngelihat bahwa warna marun, warna abu-abu, warna hitam, warna coklat kalau disatuin masih diterima nih, nggak ada satu warna yang terlalu menonjol daripada warna lainnya gitu kan ya. Jadi tipsnya ketika kita memilih ornamen dan lain sebagainya, color paletnya tuh 3 sampai 5. Dan 3 sampai 5 itu semuanya tuh warnanya tuh kawin gitu, jangan sampai saling bertabrakan. Contohnya ini yang dia jualan aroma ruangan, color paletnya abu-abu, coklat dari tray, kemudian kuning dari fragrance sendiri cairannya, sama putih gading dari majalah. Nah ini kan keempatnya juga lumayan lumayan sinergi ya warnanya. Gitu. Jadi tips memilih palette color sih aku kayak gitu ya. Jadi setiap foto kita coba summary-kan dia akan jadi berapa warna nih. Dan seluruh warna itu tuh kalau bisa 3 sampai 5 warna aja dalam satu foto. Jangan berlebihan warnanya. Kayak gini kan juga ada 4 nih. Gitu. Jadi jangan sampai berlebihan untuk pemilihan warnanya. Saya mau masukin ini itu segala macam. Wah, jadi riwah. Iya. Oke, menarik Kak. Kemudian gitu ya Mbak Amelia ya. Lalu ini dari Mas Ibnu ini dia punya produk jasa Mas. Nah kalau jasa itu fotonya kayak gimana? Apakah mungkin dia kan jasanya kursus ya? Apakah mungkin pada saat lagi kursus gitu itu difoto atau selain dari ini ya informasi-informasi kan biasanya kan kalau bentuknya jasa. Kalau produknya kursus bahasa asing gitu kan ya, saya harus foto produknya seperti apa karena kan jasa, nggak ada produknya gitu kan ya. Nah kalau kursus bahasa asing, saya suka ngelihat foto-foto. Ini versi yang saya suka dan tidak suka. Kalau jasa pakai model, misalnya Mas buka kursus bahasa asing, ngelihat perempuan di sini, kira-kira dia cocok nggak ya? Saya buka kursus bahasanya bahasa Arab, tapi saya pakai modelnya kayak gini. Wah ternyata kurang mendukung nih kursus bahasa Arab, modelnya pakai piyama nggak pakai jilbab gitu kan ya, terlalu seksi lagi. Wah ini tidak komplement gitu kan ya. Oke berarti kalau kursus bahasa asing saya ada bahasa Mandarin, saya coba cari model-model perempuan
yang mukanya lebih Mandarin gitu, dan dia bisa kita foto seolah-olah bisa selancar perempuan ini loh. Atau saya kursus bahasanya bahasa Arab gitu kan ya. Kita ambil model-model yang mukanya ke Arab-Araban gitu. Untuk sebagai statement aja dalam poster atau dalam fotonya gitu, bahwa ini bahasanya apa, modelnya dari negara mana, kayak gitu. Itu sih kalau tips dari saya ya kalau kursus bahasa asing. Oke. Sip, semoga menjawab ya Mas Ibnu. Terus mungkin ada beberapa yang mereka itu reseller Mas. Jadi fotonya udah ada gitu kan. Apakah lebih baik ditambahkan bingkai, diedit ulang, atau apa adanya? Kalau reseller. Dari Sandra Dewi. Wah, artis nih. Halo, senang banget ada Mbak Sandra Dewi di sini. Kalau reseller ya, tergantung sih resellernya itu peraturannya gimana. Misalnya kayak MLM gitu kan ya. Ada satu MLM yang dia memang udah punya peraturan yang ketat bahwa foto yang diproduksi sama MLM itu harus ditampilkan oleh resellernya apa adanya, gitu ya kan ya. Kalau memang peraturannya udah seketat itu, ya udah jangan ditambahin apapun lagi. Tapi kalau memang ruangnya masih longgar, kita bisa bermain-main nih, gitu. Example, misalkan saya reseller empek-empek, misalkan gitu. Yang buat empek-empeknya mah dari Palembang, saya cuman bawa ke Jakarta, terus saya jual lagi tuh empek-empek gitu kan ya. Gimana nih caranya nih saya jadi reseller empek-empek, tapi foto saya lebih menarik. Ya udah, empek-empeknya saya goreng, empek-empeknya saya plating yang menarik. Kalau kapal selam, fotonya saya belah, kebuka, ada telurnya kayak gitu. Jadi kalau memang nggak ada peraturan, ya udah coba kita implementasiin. Saya reseller skincare, misalnya kayak gitu. Saya reseller skincare dan nggak ada peraturan nih di perusahaan skincare tersebut terkait foto. Ya udah skincare-nya saya pakai, misalkan saya perempuan, udah saya pakai terus saya foto depan kamera atau saya panggil model. Atau kalau saya laki-laki, ya udah istri saya deh yang saya fotoin lagi pakai skincare tersebut gitu. Itu sih kalau produknya reseller ya. Kembali lagi tapi sejauh mana kreativitas kita dari regulasi si brand tersebut. Betul. Oke. Siapa lagi ya? Ini kayak nah, ini ada beberapa yang nanya tentang ingredient tadi ya. Ada yang misalnya contohnya Mbak Hai ini produknya keripik pedas. Nah, kalau mau pakai tema ingredient itu pakai kayu-kayu. Nah, kalau ingredient ini kayaknya ada yang beda nih ingredient sama penambah foto ya Mas ya. Nah, tuh bedanya apa tuh? Terus kayak Mbak Husnul juga nanyain catering ingredient bagaimana karena dia satu jenis masakannya aja banyak. Nasi kotak ada 4 jenis masakan, apa di foto satu-satu. Nah, ayo. Tadi padahal udah ada contohnya nih. Ayo coba dikupas lagi Mas Reza. Boleh. Nah, tadi kalau keripik pedas nih, misalnya keripik pedasnya keripik singkong pedas gitu kan ya, saya spesifikin lagi. Keripik singkong pedas. Terus mau tema fotonya tuh ada banyak macam-macam nih ornamennya dari ingredientnya atau mau peralatan di sekitarnya gitu kan ya. Temanya apa? Bagusan kayu-kayuan atau gimana? Itu balik lagi ke selera sebenarnya. Ke seleranya kita sebagai produsennya gitu. Kalau misalkan saya memang suka kayu-kayuan, ya udah saya belinya bowlnya yang kayu, mangkoknya mangkok kayu. Kalau mau ada sendok makannya juga yang kayu-kayu kayak gitu. Yang penting semuanya harmonis nih, kayu-kayu semua gitu misalnya kayak gitu. Atau kalau mau ada yang berbeda sedikit, oke, semuanya kayu tapi meja yang saya sebagai latar foto, mejanya misalkan marmer gitu, karena warna marmer yang marble alami gitu masih align nih, masih kawin nih dengan kayu, itu juga bisa gitu. Atau memang saya maunya peralatannya nih modern, maunya semua stainless steel. Oh ya udah semuanya stainless gitu kan ya, bisa juga kayak gitu. Atau mau
keramik bening itu juga bisa kayak gitu. Tergantung selera dan mood kita. Yang penting semuanya sama. Jangan mangkoknya yang bening, terus kemudian sendoknya kayu, kemudian ada apanya stainless, wah jadinya hancur tuh gitu. Harus ketemu harmoni. Banyak banget karena saya catering gitu kan ya. Tahulah kalau di catering ada ayam gorengnya, ayam goreng bumbunya udah banyak gitu kan, ada sayur buncisnya apa segala macam gitu kan ya. Ya udah berarti kita mengesampingkan tema foto yang ingredient karena terlalu banyak gitu kan ya. Tapi kalau kekeh saya harus masukin tema ingredient gitu kan ya. Ya udah kita ambil ingredient yang selalu ada nih di setiap masakan. Example, saya jualan catering, ada ayam goreng, ada sayur sop, kemudian ada tumis tempe apa. Di setiap makanan itu saya selalu ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Oh ya udah, berarti saya pakein aja tuh elemen pendukungnya bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Oh, ada lagi nih jahe, ya udah masukin jahe kayak gitu. Jadi pakai yang mungkin tiga-tiganya tuh ada. Tuh ya. Jadi ingredient itu isi-isinya ya. Gitu. Jadi bisa nggak harus semuanya juga, tapi menampilkan gitu supaya orang juga tahu lebih jelas. Ya. Lalu oke, jadi ini dari Mbak Vali ya, Ugas mau tanya favorit app-nya yang dipakai apa nih untuk edit foto, edit video, dan untuk template background. Kenapa Mas Reza pakai itu? Karena mungkin tadi ya Mas Reza kan juga jualan jamu ya kan, jualan beberapa produk, mungkin pakai aplikasi favorit nih, selain Dana tentunya ya. Dana tuh favorit nomor 1 deh. Kalau aplikasi edit, aku yang paling favorit itu Lightroom sama Snapseed. Dua-duanya free. Lightroom kenapa aku suka? Karena kalau di Lightroom aku bisa memainkan color. Jadi misalkan aku foto, tapi foto ini tuh menurut aku di mata aku nih terlalu apa ya? Karena fotonya sore-sore, warna cahaya matahari sorenya terlalu kuning, fotoku kayak terlalu kuning banget nih gitu misalkan. Tapi sebenarnya semua udah bagus, resolusinya udah tajam dan lain sebagainya, tapi di mata aku terlalu kuning. Nah, kalau di Lightroom kita bisa adjust color per color. Contohnya kayak warna kuningnya intensitasnya saya mau rendahin gitu. Itu bisa. Atau ini warna merahnya kurang dapet nih gitu. Misalkan kayak ada yang jualan lipstick. Warna lipstiknya nih kalau dapet nih di mata kita nih kayak gini warna merahnya. Kok di foto warna merahnya jadi pudar ya? Itu bisa kita mainin di Lightroom untuk adjust hanya warna merah saja. Kayak gitu. Itu favorit saya pakai Lightroom. Kemudian kalau buat video, saya suka ngedit video di nama aplikasinya VN. VN nama aplikasinya. Itu aplikasinya lumayan komprehensif, tapi bisa dipakai di handphone. Jadi saya sambil jalan, sambil kemana, bisa ngedit video, mau nambah teks, transisi, terus perpindahan antara foto yang ini dengan foto yang ini, video yang ini dengan video yang ini, mau ada efek apa segala macam, mau saya voice over, itu bisa semua dari VN. Jadi kalau video aku pakai VN. Kalau template edit background, kalau aku sampai sekarang masih suka dengan background yang putih sih. Jadi mau aku beli background yang putih itu aku punya. Kemudian aku punya selimut warnanya putih, itu juga aku jadiin background. Kalau aku preferensinya dari dulu sampai sekarang putih gitu. Sebagai background dan lain sebagainya aku sukanya putih. Mau itu putih polos, putih dari putih selimut atau lain sebagainya, aku jadiin itu background. Kalau aku suka putih. Ada yang langsung minta IG jualannya loh, Mas. Minta IG jualan Mas Reza boleh nggak? Aduh, aku orangnya nggak niat jualan nih. Ada di sini, Tere Atelier.
Kemudian ada Carita. Aku lupa lagi Carita. Tuh, Mas Reza aja yang kerja masih bisa loh ngeluangin waktu untuk foto produk, ya kan? Kemudian jualan. Sama akhirnya sehat. Aku lagi. Oh, Mas Reza ini aku ini ya ngirimnya ke private nih, bentar. Saya kirim ke everyone. Sorry, aku malah. Oke. Dah. Kalau untuk di laptop, Mbak Maya Ulia sempat tanya nih, ada nggak sih aplikasi edit foto kalau di laptop atau PC? Kalau di laptop, aku tuh lebih pakai Canva. Aku pakai Canva Premium, tapi bukan buat ngedit foto raw jadi foto matang. Tapi aku pakai Canva biasanya kalau mau bikin example, aku mau nih nambahin teks kayak gini. Itu aku pakai Canva dan aku lebih prefer pakai laptop ngerjainnya. Kemudian kalau aku mau ganti kan ada learningnya kan kita di sini. Masukin, Wah, iya screenshot aja masukin. Oke, silakan. Oke, lanjut. Ada yang bocor, sorry. Iya, jadi aku kalau di laptop biasanya aku pakai Canva, tapi bukan raw foto jadi matang, tapi aku lebih banyak gini ngedit nambahin teks, ganti-ganti background, kemudian combine beberapa foto gitu. Aku biasanya pakai Canva sih. Nah, yang udah belajar nih sama female planner pasti pernah belajar pakai Canva. Enak tuh pakai Canva buat masuk-masuk gitu. Apalagi kalau udah langganan premium ya, itu banyak banget fitur-fitur yang lebih kece. Terus kalau di Canva bisa di save as video gitu nanti. Pas di bagian transisinya kita mainin bisa save as video. Jadi kalau aku mau bikin story kadang pakai Canva juga sih. Keren. Oke. Lanjut, sepertinya, ayo masih ada yang mau tanya nggak? Terakhir tadi kayaknya saya sempat lihat, ada nggak sih yang perlu dihindari dalam photoshoot produk? Tadi sempat diinfoin ya, Mas Reza. Tempat cerita di sini yang perlu dihindari. Cerita ya. Jangan asal jepret gitu ya. Jadi beberapa foto aja, tapi bener-bener yang kualitasnya tuh bagus. Jadi udah jepret-jepret banyak-banyak, nggak taunya goyang-goyang gitu. Memang yang namanya foto ini perlu persiapan ya Mas Reza ya, mulai dari waktunya, kemudian mulai dari tadi ya mau menggunakan ornamen apa gitu, kemudian tempatnya, kemudian foto produknya apa aja yang mau kita foto duluan misalnya supaya nggak makan waktu segala macam. Itu perlu waktu sih, maksudnya perlu direncanakan gitu ya Mas Reza ya. Benar. Karena ya kita harus ada budget memang untuk foto sih, dalam artian kalau kita mau pakai model ya berarti budget model. Kalau nggak mau pakai model ya udah kita beli background, beli ornamen-ornamen pendukungnya kayak gitu. Ya, benar banget. Oke. Mbak Emi, aku boleh tanya langsung nggak? Boleh dong. Yes, Mas Reza, salam kenal dengan Vali. Halo, Mas, Vali. Iya, kayaknya teman kita ada yang samaan deh, Mas, di IG. Mas, aku mau nanya kan tadi kan Mas Reza pakai edit video pakai VN ya. Nah, saya tuh senang kalau misalnya edit video itu tuh pakai lagu-lagu background gitu ya. Cuman rata-rata tuh kayak harus yang kayak kemarin kan saya sempat juga tuh tanya sama Kak Mario ya, harus yang free, yang kayak gitu-gitu. Ternyata tuh stepnya tuh banyak banget, panjang banget gitu. Nah, ada nggak sih aplikasi yang bisa langsung download lagu-lagu yang kekinian kayak lagu-lagu Korea yang lagi update gitu? Saya tuh selama ini pakai Cut Story, itu ada. Tapi itu cuma 20 detik. 20 detik atau 30 detik. Sedangkan kalau kita taruh di feed kan 1 menit. Saya mau itu lagunya 1 menit paling enggak gitu. Kalau cuma 20 detik, 30 detik paling saya cuma bisa taruh di story gitu. Story kan nggak cuma 24 jam hilang gitu.
benar. Ada nggak sih aplikasinya? Saya tuh penasaran loh, sampai download KineMaster ternyata nggak bisa, nggak masuk lagunya gitu. Eh, Ada nggak Mas? kalau Tahu aku Mas Reza? kalau aku sekarang masih pakai VN gitu kan ya. Jadi kalau aku sekarang kan pakai iPhone gitu kan ya. VN di Heeh. iPhone itu kalau aku mau buka lagu-lagunya harus connect ke Apple Music gitu kan ya. Nah, Heeh. temen aku yang pakai Apple Music itu bisa langsung sync tuh data-datanya dia gitu kan ya. Maksudnya music di Apple Music-nya. Karena aku pakai Spotify, aku nggak bisa ke-sync gitu kan ya musiknya. Nah, aku juga cari tahu tuh hacknya gimana nih biar bisa masuk tuh satu. Nah, itu dia. Nah, hacknya kemarin aku coba caranya itu aku cari lagu yang aku mau. Misalkan aku cari lagu apa versi MP3-nya gitu ya kan ya. Misalkan lagu BTS Dynamite, aku carilah versi MP3-nya di Google kan banyak tuh. Nah, udah aku download, udah tersimpan kan di MacBook aku. Dari MacBook aku transfer filenya ke iPhone. Nah, pas di iPhone, aku pas pemilihan mau masukin attach music, nanti select from file. Masukin deh yang tadi file MP3 yang aku pilih. Oh, jadi disimpannya di file di iPhone ya? Iya, di file di iPhone. Jadi select from file. Karena kita udah download MP3-nya sebelumnya. Oke, jadi dari VN begitu pilih file, pilihnya file yang di iPhone ya. Oke, nanti saya coba deh. Foldernya aja sih saat kita Iya. itu, karena foldernya iPhone lumayan agak ngebingungin di awal-awal. Karena kemarin saya coba pakai di KineMaster, masukin langsung dari list yang di iPhone, nggak bisa gitu. Masuk tapi nggak keluar gitu. Jadi dia bisa keluar lagunya keluar, tapi begitu di save nggak ada lagu gitu. Makanya saya ini apa ya, udah sempat upgrade pula lagi ke Pro yang KineMaster. Lumayan itu. Iya. Kalau aku sih kemarin gitu cobanya hacknya, aku download dulu MP3-nya, udah di save as file, baru aku update-nya upload importnya dari file, nggak dari Apple Music di VN-nya. Oke. Ilmu baru lagi nih. Thank you. Cuma ini Mbak Fali, kalau lagu itu harus hati-hati, soalnya nggak semua itu bisa ada copyright-nya. Iya. Jadi kalau mau ambil yang Korea-Korea terbaru nanti bakal di take down sama Instagram. Iya. Tuh. Iya, kayak kemarin tuh kan saya dapat lagu yang itu tuh pakai yang kemarin Kamario infoin tuh free apa yang di YouTube ya? Free copyright. Itu dapetnya dari situ sih. Gitu. Soalnya kalau lagu-lagu yang nggak ada free copyright-nya nanti dimatikan sama YouTube atau Instagramnya gitu. Oke. Thank you. Sip. Kalau kata Mbak Junis dari MP3 Juice nama websitenya. Oke. Bisa nih ya, siapa tahu bisa dicoba tuh MP3 Juice. Lalu nggak apa-apa kalau ada yang mau langsung ya, tanya langsung boleh. Masih ada waktu sedikit lagi sebelum kita tutup. Terus Maya ada pertanyaan juga tuh. Untuk penambahan tulisan dan kata-kata di post Instagram, apa ada saran font apa yang digunakan untuk komposisi antara size tulisan dan foto produk? Sebaiknya bagaimana untuk proporsi yang eye-catchy? Nah, kadang-kadang gini sih Mas Reza, mereka itu nggak bisa menggunakan komposisi font ya. Kadang misalnya fontnya nutupin gambar gitu. Terus jadi area kosongnya nggak ada. Nah, itu mungkin bisa diceritain tuh kayak gimana sih gitu komposisinya supaya pada saat itu masih bisa naruh font yang tepat. Kalau di story ya, story itu kan kita harus tahu dulu nih, sifat story itu kan 15 detik habis gitu kan ya. Kalau feed bisa kita lihat terus-menerus gitu kan ya. Kita ngambil contoh dulu buat story di Instagram. Karena cuma 15 detik akan kebalik ke story berikutnya gitu kan ya. Kecuali orang yang benar-benar niat dia pause, dia baca semua gitu kan ya. Tapi percayalah tidak ada benar-benar orang yang niat untuk nge-pause dan ngebaca semuanya. Mereka akan kayak skip gitu kan ya.
atau mereka biarin per 15 detik pindah gitu. Nah, tips dari aku adalah kalau bikin story, jangan takut bikin story. Oh, story saya panjang nih, banyak titiknya gitu karena ada beberapa story gitu kan ya. Jangan takut bikin story sepanjang itu karena memang yang sepanjang itulah yang akan lebih enak di mata daripada kita bikin satu story yang merangkum 7 story jadi satu, tapi semua teksnya penuh padat. Misalnya kita mau menstorykan saya punya nih makanan baru. Berarti di situ kan informasinya nama makanannya, ingredientnya, kenapa rasanya enak, dapat dibeli dengan cara apa, atau ikut PO tanggal sekian. Banyak banget nih informasi yang mau kita sampaikan dalam satu story gitu kan ya. Nah, better dipecah aja. Oh, story pertama teksnya hanya Kastengel nyonya siapa gitu kan ya, nyonya Linda. Terus story berikutnya Kastengel nyonya Linda, bahan bakunya apa gitu. Berikutnya Kastengel nyonya Linda bisa ikut PO untuk pengiriman tanggal sekian. Kastengel nyonya Linda bisa dibayar dengan cara apa-apa gitu. Jadi dipecah aja ke tiap-tiap story gitu. Daripada satu story isinya banyak banget teksnya. Nah, begitupun nanti kalau di Instagram monitor di feed. Jangan satu feed itu kebanyakan teks. Karena kan di feed bisa carousel kan, bisa sliding. Nah, itu juga manfaatin fitur bisa sliding kayak gitu untuk informasi di slide pertama apa, di slide kedua apa, di slide ketiga apa gitu. Karena customer yang niat untuk beli dia nggak akan nge-skip tiap slide-nya. Tapi kalau customer yang niat beli, tapi di awal dia udah terlalu banyak informasi yang dia cerna dalam satu gambar, nanti dia malah jadi malas beli. Gitu. Jadi customer yang niat beli itu akan tidak pernah men-skip tiap story atau tiap feed-nya, tetapi customer yang di awal mau beli, menjadi tidak mau beli ketika terlalu banyak informasi dalam satu layar. Gitu. Kalau aku ya untuk font dan lain sebagainya nanti di custom aja gitu, besar kecilnya segala macam, karena informasi yang kita tampilin tidak terlalu banyak, pakai feeling aja sih untuk besar kecilnya teks. Yang penting enak dibaca, enak dilihat gitu, nggak kekecilan, nggak kegedean gitu. Warna juga disesuaikan dengan produknya gitu. Sip, benar banget. Jadi kayak gitu, kadang-kadang mereka nabrak gitu ya. Jadi dan sebenarnya sih sering-sering lihat foto orang lain ya kayak, jadi kita bisa nyontoh-nyontohin nih ya kan, kayak tadi foto keripik atau cookies kue kering kayak gimana sih. Nah, sering-sering tuh lihat-lihat ya Kak, contoh-contoh gitu kayak yang tadi Mas Reza udah infoin ya gitu. Jangan takut untuk banyak sih slide-nya gitu, feed-nya atau story-nya. Bener. Oke. Nah, aku biarpun niat beli kalau story-nya banyak tetap males. Gitu ya. Ada yang mau tanya langsung? Boleh? Udah nih, nggak ada yang nanya lagi. Oke. Sip. Oke, mungkin bisa ditutup dulu Mas Reza screen-nya sebelum nanti saya infokan lagi tadi sedikit tentang Filmpreneur. Dari Mas Reza, ini dong kasih tahu ke kita statement gitu ya, maksudnya foto itu seperti apa gitu, terus statement akhir lah gitu. Ini aku ada satu quotes bahwa skill itu tuh diperoleh dari latihan, nggak bisa dibeli gitu. Jadi teman-teman di sini UMKM semuanya kalau mau dapat foto yang bagus ya kita harus banyak latihan gitu. Bukan dengan cara oke, gue beli kamera bagus, beli mirrorless paling mahal, ekspektasi gue foto gue akan bagus.
nggak kayak gitu. Karena belum tentu barang yang mahal kita bisa menggunakannya, tahu tips-tipsnya gitu. Jadi semuanya by practice. Kemudian Mbak Emi, aku ada satu titipan dari tim ICU di sini. Boleh. Masih ada, boleh tolong di scan QR di sini. Itu isinya kuesioner gitu untuk apa namanya? Untuk aku ngisi acara di sini. Boleh Mas Reza bisa kasih ini juga apa namanya link ke kita karena kan biasanya suka bingung nih. Nah, taruh di sini juga boleh di room chat. Ini linknya di bit.ly /bicara dana evaluation. Font besar kecilnya juga diperhatikan. Kalau B-nya kecil nanti nggak kebuka. Gitu. Kalau mau langsung scan aja juga langsung bisa connect ke browser. Udah, kalau dari aku sekian itu aja Mbak Emi materinya, Mas Mario juga. Nah, terima kasih Mbak Thank you Nurdifa. Mas Reza, sangat berguna banget ya. Semoga UMKM kita juga dapat ilmu baru. Ini ada yang nanya nih, gimana soal gabung dana bisnis? Nah, kebetulan nih, kita nanti bakal ada acara bareng dana bisnis juga, Kak Emi. Nanti kita infoin ya. Akan bahas bagaimana supaya bisa masuk di dana bisnis. Karena banyak sekali fitur-fitur dana bisnis yang bagus-bagus nih. Gitu. Bener banget. Jadi nanti mungkin bisa di ini lagi ya Mas tentang dana bisnis ya. Infoin lagi. Iya. Ada tim aku dana bisnis, ada Mbak Nadifa juga di sini. Bisa langsung di bisa langsung itu, juga. Mbak Nadifa. Di chat room, chat aja. Oke, jadi tadi tuh ada yang tanya lagi ke Mario tentang program kita. Ada yang tanya. Mungkin saya mau sedikit jelasin lagi ya di akhir. Ya, apa aja sih program Vimapreneur? Yang pertama itu ada namanya online learning. Setiap Sabtu kita adain. Sabtu jam 2. Jam 2 itu gratis. Jadi teman-teman asal ada di grup pasti kita kasih link Zoom-nya ya. Jadi yang belum ada di grup, yang masih di FOL nanti ngisi formulir ya masuk grup kota mana karena kita kan ada banyak kota nih. Ya, jadi disesuaikan dengan kota yang diinginkan maunya masuk kota mana gitu. Nah, jadi kita ada setiap Sabtu jam 2, terus kemudian kita ada namanya paket master ya. Paket master ini di mana ini spesial ya, jadi kurikulumnya ada 15, dari mulai menyusun MOU, mengelola reseller, manajemen produksi gitu, sampai SEO, SEM, affiliate marketing, ini banyak banget ya, dengan hanya 499.000, teman-teman bisa daftar, kalau bisa hari ini, karena hari Senin itu kita udah mulai kelasnya. Ini juga ada pendampingannya selama 1 bulan. Nah, kemudian setelah itu ada juga untuk teman-teman yang mau punya website gitu ya. Sambil udah belajar bikin website, didampingi selama 30 hari, ya, dapat domain, dapat hosting, ada template-nya juga, itu dengan 1,5 juta bisa. Jadi ada 2 program ini di bulan ini ya Kak Mario ya. Master dan juga website gitu. Jadi tadi yang terlewat itu sih. Jadi yang mau belajar lebih dalam nanti bisa hubungi admin kita. Gitu. Betul. Terakhir ini jasa. Jadi kalau teman-teman butuh logo, butuh label, kemasan gitu untuk desainnya, kalau memang belum bisa bikin sendiri dan mau pakai jasa bisa gitu. Misalnya Kak saya mau logonya aja, ada itu harganya masih ramah di kantong. Ya. Oke. Gitu. Tapi kalau mau bikin belajar bisa, kita ada paket booster ya buat belajar ya. Gitu. Iya. Ya, oke. gitu. Yang belum follow Instagramnya Filmpreneur jangan lupa follow juga. Follow ya. Filmpreneur, dan nanti juga next kita akan ada juga event bareng Dana lagi gitu ya, yang bahas khusus soal dana bisnis. Nanti kita akan infokan di grup-grup kita ya. Gitu. Jadi tetap setia, jangan leave grup. Betul. Mas Reza masih ada di sini? Masih. Oke, kita kasih power boost mungkin ya. Kita kasih power boost yuk, lagi dibuka ya. dong semua videonya teman-teman. Kita kasih power boost, sudah
sama Mas Reza yang udah ngasih kita ilmu hari ini. Uh, Semoga bermanfaat untuk berguna teman-teman banget. trainer. Semoga berguna. Ya, jangan lupa dipraktekkan karena yang paling Betul. penting ada dipraktekkan. Untuk Iya. materi semua nanti akan ada di website. Tunggu sekitar 1 hari, ya, paling lama 2 hari. Itu semua ada di website. Tinggal nanti diakses, bisa lihat di situ, lihat rekamannya juga. Jadi yang kangen sama Mas Reza bisa tinggal lihat aja di situ, gitu. Ya, Oke. sip. Yuk dibuka videonya. Kita kasih power whoosh ya, seperti biasa ya. 1, 2, 3 whoosh gitu ya. Oke, yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wus. Whoosh. Yes. Makasih banyak Mas Reza Thank atas you waktunya semuanya. hari ini. Sudah mau meluangkan sama para perempuan hebat Indonesia. Semoga kita bisa ketemu lagi ya di lain kesempatan. Ya. Dan nanti ditunggu teman-teman, kita akan ada kelas juga bareng Dana Bisnis. Ya. Sampai ketemu lagi, kita akan kasih tahu juga waktunya. Sampai jumpa juga hari Sabtu berikutnya. Thank you semuanya.